Poin pentingnya, kita tidak perlu banyak dakwah filisan terutama. Muslim saya sekitar kalau persenan itu 30%. Ya, 70% rata-rata non-Islam semua. Saya Islam, kamu non-Islam. Saya punya nabi, kamu punya nabi. Dan nabi saya memerintahkan. ووفقني إلهي نظم خمس عقيدة اعتقاد الكل حاتم بمعرفة العقائد أو بجزم تنجى من مؤاخذة تدور. Gus Fudil punya cerita nggak tentang bagaimana mengenalkan Islam yang rahmah ini? Saya seperti ini, Gus. Saya pernah mendapatkan cerita di sebuah kitab. Gusti Nabi Muhammad SAW di suatu waktu beliau sedih. Kalau orang milenial bilangnya galau, tapi nggak pantas lah kalau nyebutnya beliau galau. Nanti di banded ini. Beliau masih bisa. Ya, beliau sedih. Kesedihan beliau ditugas menyebarkan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hasilnya dikit. Hasilnya dikit. Sedih. Nah, gara-gara kesedihan beliau itu, maka malaikat Jibril alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Dahunya Allah seperti ini, ya Rasulullah, kata Allah, dahunya Allah, sampean gak usah sedih. Sampean hanya diperintah untuk menyebarkan agama Islam. Soal hidayah itu bagiannya Allah, bukan bagian sampean. Nah itu, itu yang saya pelajari sedikit demi sedikit untuk kalangan-kalangan pemuda-pemuda yang ingin paham soal Islam. Soal menyikapi seperti ini. Poin pentingnya, kita tidak perlu banyak dakwah filisan terutama. Cukup dengan cara haliyah kita, dengan sikap kita, penampilan dengan kita, hikmah kita ya. Maka mereka akan timbul dengan kesadaran sendiri. Karena kalau hanya filisan, mungkin di depan kita mereka iya, di belakang kita. Ada cerita yang pernah saya dengar, cewek-cewek Chinese itu gimana? Gimana? Ini harus klarifikasi. Gimana? Untung Islam itu punya jatah 4. Begitu ya? Ini lebih satu. Soalnya lebih satu ini. Saya dulu Gus dari tahun 2007, waktu saya masih di pondok, sampai masuk di Madura, sampai pulang ke Madura 2012 akhir 2013. Teman Muslim saya sekitar kalau persenan itu 30%. Ya, 70% rata-rata non Islam semua. Seperti itu awalnya. Jadi di tahun 2015 saya itu mengenal 5 perempuan yang Chinese. Chinese semua? Ya, Chinese semua. Non-Muslim semua? Ya jelas. Ya kan ada non-Chinese yang Islam juga? Ya. Non-Islam, positif non-Islam. Ya, lumrah. Kehidupan non-Muslim itu kan sudah, sudah beda jauh dengan Islam. Saya berteman, bergaul, ngumpul, ngopi bareng, dari 2015 itu, 2014 itu. Sampai 2020 awal Januari ini. Di waktu itu saya pergi ke keluar kota, tidak perlu disebut kotanya kota apa. Saya nongkrong sama mereka, saya ngopi, ya mereka ya minum minuman yang memang mereka halal ya bagi mereka. Ya halal lah bagi mereka. Haram bagi kita. Ya. Sudah malam, sekitar jam 1 malam tuh Gus. Jam 1 malam. Kami ini pulang naik Grab. Saya tuh kalau jalan-jalan keluar kota nggak pernah
naik mobil Gus, Ya. nggak pernah naik motor, saya pasti ngebis. Kita naik Grab, mereka tujuannya mau ngantar saya ke salah satu terminal bis. Oh, iya. Waktu itu. Nyampe di terminal, hampir mau nyampe di terminal, mereka itu ngajak berhenti ke supir Grab. Mas berhenti dulu. Berhenti, minggir. Bilangnya seperti ini. Mas Al, kan kalau saya kalau di luar dipanggil Alwi, dipanggil Al, Mas Al. Ya. Sebenarnya kami berlima ini tahu, Mas. Sampean itu siapa? Tujuan sampean itu apa? Kami itu tahu. Tujuan sampean kenal kami sebatas bersahabat. Bersahabat baik malah. Dan kami tahu kalau sampean itu Gus. Malah di rumah sampean saya punya pesantren. Abah sampean seorang mubaligh. Tapi yang buat kami itu salut satu, Mas. Dari awal kita kenal sampai detik ini bertahun-tahun, sampean itu nggak pernah dakwah sama kami. Satu kalimat soal Islam sampean nggak pernah menyebutkan kepada kami. Nggak pernah ngajak masuk Islam, Nggak pernah ya, intinya nggak pernah. Asli murni berkawan, asli murni berteman. Kenapa, Mas? Tanya alasan. Jawabannya? Jawaban saya seperti ini. Saya Islam, kamu non Islam. Saya punya nabi, kamu punya nabi. Dan nabi saya memerintahkan kita harus saling menghargai dengan agama lain. Otomatis menghargai perasaannya. Nah, maka dari itu saya tidak membawa-bawa nama Islam di depan kamu, takut menyakiti perasaan kamu. Setelah mereka mendapatkan jawaban yang seperti itu dari saya, alhamdulillah 5 orang itu di malam itu bersyahadat semua. Semua. Tapi sebelumnya bersyahadat seperti ini. Tapi maaf Mas, saya semua yang di sini saya ingin masuk Islam, ikut sampean. Loh, Ikut ke Madura maksudnya? saya tanya, mau ikut ke Madura? Ya enggak lah Mas, katanya. Ya enggak lah Mas. Saya mau ikut agama sampean. Tapi saya perempuan, dalam Islam saya tahu perempuan itu harus berhijab. Oh, Islam itu enggak ada hijab. Islam itu butuhnya syahadat. Mari kalau memang benar-benar mau masuk Islam, ayo bersyahadat. Yang jadi saksi ya supir. Supir ini. Ya, alhamdulillah masuk Islam, bersyahadat semua. Ngantar ke bis. Dan alhamdulillah tadi malam datang ke sunat. Semalam datang ke sunat, belajar sholat. Mau belajar sholat yang mana? Udah satu aja dulu, subuh gitu. Yang rokatnya paling dikit. Ya, rokatnya paling dikit. Ya alhamdulillah, kesimpulan semua dari awal sampai sekarang, Islam itu rahmah. Islam itu mudah. Oleh karena itu, mari jangan persulit agama ini, dakwahkan agama ini dengan haliyah kita. Dengan cinta juga. Dengan cinta kita, dengan sikap kita. Insya Allah semuanya akan mantap. Nah, ini jadi luar biasa ini tamu kita sekarang. Ini penghujung perbincangan kita siang hari ini, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita bincang-bincangkan dari tadi. Ini akan berlanjut ini. Siap. Berlanjut, mungkin satu saat kita ngomongin apa nanti kita kembangkan perbincangan kita ke depan insya Allah. Dan mudah-mudahan tamu kita ini diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan juga diberikan keberkahan, rezeki dan lain-lain. Terutama semoga nambah istrinya. Sampai jumpa lagi. ووفقني إلهي نظم خمس عقيدة